Hadirin rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lahir di desa Qosam pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah. Qosam adalah sebuah desa yang namanya diambil dari nama kakek beliau yang bernama Maulana Ali bin Alwi Khaliq Qosam. Al-Habib Ali dilahirkan dari seorang ayah dan juga seorang ibu, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ayahnya berasal dari Taribah dan ibunya Alawiyah binti Husain Al-Jufri yang berasal dari desa Shibam. Sejak usia 7 tahun ternyata Al-Habib Ali ini ditinggal hijrah oleh ayah beliau untuk ke Mekah. Jadi hijrahnya ayahnya ini tidak untuk mencari ma'isyah, tetapi adalah untuk berdakwah atas perintah daripada gurunya, yaitu guru beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini adalah guru daripada ayah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sehingga Al-Habib Ali ini tidak lagi diasuh oleh ayahnya sejak usia berapa? 7 tahun. Bayangkan, usia 7 tahun misalnya kita punya anak yang masih kecil, itu masih butuh-butuhnya perhatian daripada orang tuanya, terutama ayahnya. Tetapi ini sudah ditinggal oleh ayahnya menuju Mekah. Tapi dengan hijrahnya ini ternyata ini merupakan tarbiyah, tidak melupakan tarbiyah kepada putranya, sehingga beliau pun menjadi ulama besar, yaitu ulama yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Habib Ali berusia 11 tahun, Habib Ali menuntut ilmu di Sewun. Ia belajar diantaranya kepada Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, yaitu cucu pengarang, yaitu Ratibul Haddad. Dan juga banyak lagi daripada guru-guru beliau yang beliau menimba ilmu dari satu guru ke guru yang lain, sehingga menguasai daripada beliau menguasai beberapa fan keilmuan, sehingga beliau pun juga sangat pantas ketika beliau harus bisa mengarang beberapa kitab, salah satunya yaitu kitab yang panjenengan baca, yaitu Simtud Duror. Hadirin rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika beliaunya itu sebelum dilahirkan, otomatis kedua orang tuanya ini adalah kedua orang tua yang sangat soleh dan solihah, sehingga bisa dilihat sebagaimana penjelasan ketika mungkin panjenengan tadi atau kemarin melihat penjelasan daripada manakib yang disampaikan di Majelis Hall di Solo, bahwasanya dimulai daripada niatan menikah daripada kedua orang tuanya yang sangat baik, sehingga muncullah yaitu zuriyah yang sangat bisa dibanggakan di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Apa niatan daripada kedua orang tuanya ketika akan menikah? Yaitu beliau menginginkan anaknya nanti yang lahir itu untuk berkhidmah kepada umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang belum diberi keturunan, mudah-mudahan juga yang sudah diberi keturunan, mudah-mudahan keturunan kita ini nanti bisa benar-benar bisa dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin azakumullah, ketika beliau sudah berumur 69 tahun, ternyata beliau mengarang sebuah kitab maulid yang diberi nama yaitu kitab Simtud Duror, sebuah kitab maulid yang masyhur dan penuh barokah, yang mana dengan kitab maulid ini beliau pernah menyampaikan bahwasanya dakwaku akan tersebar hingga ke seluruh wujud. Maulidku ini akan tersebar di tengah-tengah masyarakat dan akan mengumpulkan mereka kepada Allah dan akan membuat mereka dicintai oleh Rasulullah SAW. Karenanya saya sangat yakin ketika panjenengan istiqomah untuk membaca maulid ini, tentunya cintanya Rasulullah pun akan sampai kepada panjenengan semuanya. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi juga pernah menyampaikan, jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia Rasulullah akan tampak kepadanya,
dan aku mengarangnya dan mendetikkannya. Namun setiap ini kita bacakan, dibukukan bagiku pintu, dibukakan pintu untuk berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita membaca kitab ini, maka dibuka pintu kita untuk bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, dan itu ternyata terbukti. Kitab ini yang dibaca 110 tahun yang lalu, bahkan lebih, dikarang oleh beliau, ternyata sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai ke kampung-kampung, bahkan sampai ke rumah-rumah kita. Ini tak lain adalah berkat karomah daripada beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Husain Al-Habsyi, yang mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan daripada beliau. Para hadirin rahimakumullah, kemudian di akhir ini akan kami juga sampaikan beberapa daripada wasiat maupun nasihat beliau yang disampaikan kepada umat, kepada jamaah, kepada murid, dan juga kepada keluarga. Berikut ini yang pernah beliau sampaikan kepada para murid-muridnya dan kepada keluarga. Wahai saudara-saudaraku, hati-hati ini telah menjadi kaku. Tidak ada lagi bekas pengaruh daripada Al-Quran maupun nasihat para ulama yang selalu didengarkannya. Sedang kita tidak tahu apa gerangan penyebab kekerasan hati itu. Ketahuilah bahwa penyebab terbesar dari yang paling dominan adalah karena makanan yang kotor yang masuk ke perut kita dan keluarga kita, sehingga banyak orang tidak mempedulikan dan bahkan tidak takut untuk jatuh pada keharaman. Mereka meremehkan masalah keharaman dan subhat ini. Bagaimana mungkin nasihat dan peringatan yang disampaikan akan memberi athar dan membekas di hati yang kita dengarkan daripada ucapan para ulama-ulama, nasihat para kiai-kiai, nasihat para habaib, sedangkan makanan yang dimakan adalah makanan yang haram. Berusahalah mencari pekerjaan dan makanan yang halal, dan jauhilah keharaman. Dan ketahuilah bahwa kewaraan ini tidak hanya pada makanan saja, tetapi mencakup semua aspek pekerjaan kita. Berbuat apapun tetapi harus dilandasi dengan keberhati-hatian dan kewaspadaan. Jika masih ragu, maka tinggalkanlah karena kekhawatiran akan terjerumus pada keharaman, dan akibatnya pasti celaka. Jika riwayat hidup kaum arifin dibacakan kepada orang yang beriman, maka imannya kepada Allah akan semakin kukuh, sebab kehidupan mereka merupakan cerminan dari kitabullah yang di dalamnya terkandung ilmu orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian, atau refleksi daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga mengingatkan, lagi dalam nasihat-nasihatnya itu dikumpulkan dalam beberapa kitab, yang kitabnya itu tersimpan dengan rapi daripada sahibul keturunan-keturunannya beliau, dan dibukukan sehingga disebarkan untuk bisa dibaca oleh para muslimin dan muslimat. Dan pada akhirnya demikianlah para hadirin wal hadirat sekelumit yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Karena Al-Habib Fahmi bin Umar sudah hadir, mudah-mudahan kita bisa disambung oleh keterangan-keterangan beliau berkaitan dengan maulid, haul, dan juga mutera-mutera hikmah yang lain. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ila thariqil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.